Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Sejak zaman dahulu, reinkarnasi atau kelahiran kembali sudah menjadi banyak perbincangan. Meski tidak masuk akal, nyatanya fenomena kasus ini banyak dipercayai sebagian orang. Berikut ini ada beberapa kasus reinkarnasi seseorang. Ya kalau berbicara percaya nggak percaya sih, terserah kalian ya. Ini Mimin cuma ngasih tahu aja dan ngasih bukti-buktinya. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Seorang perempuan bernama Dorothy Eddy mengaku kalau ia adalah salah satu kekasih Firaun Seti I yang hidup pada tahun 1290 sampai 1279 sebelum Masehi. Setelah ia mengalami peristiwa jatuh di usianya yang masih 3 tahun, Dorothy yang lahir pada tahun 1904 ini membuka ingatan masa lalunya. Saat ia pindah ke Mesir, dalam penglihatannya, Dorothy merasa melihat keluarganya pada masa lalu. Ia mengaku bahwa ia merupakan anak perempuan dari salah satu tentara Seti I. Saat berumur 12 tahun, Dorothy mengaku menjadi perawan suci. Namun beberapa tahun kemudian bertemu dengan Firaun Seti I. Mereka pun menjadi sepasang kekasih dan ia pun hamil. Karena dianggap pelanggaran besar, pada akhirnya Dorothy di masa lalu itu memutuskan untuk bunuh diri. Banyak orang yang tidak percaya dengan pengakuannya itu, namun ada beberapa hal yang bisa dijadikan bukti. Salah satunya Dorothy menjelaskan kepada peneliti tentang doa-doa dan ritual kuno. Ia mengetahui alur dari banyak papirus keagamaan sebelum membacanya. I prayed it was a mass-produced one, but my heart, whereby I came into being. Do not stand up and witness against me at the judgment. I think that's the text. Should be. Menurut para peneliti, Dorothy memiliki pengetahuan yang tak dimiliki oleh para ahli yang telah bekerja di Mesir selama bertahun-tahun. Dan selama beberapa dekade, Dorothy juga menjadi inspirasi bagi para peneliti. Berkat penglihatannya itu, banyak peneliti yang bisa menemukan peninggalan Mesir. Salah satunya makam KV63 di lembah para Firaun. Salah satu kasus reinkarnasi yang belum terpecahkan adalah Gillian dan Jennifer Pollock atau yang biasa disebut The Pollock Twin. Kisah ini berawal saat sepasang suami istri asal Hexham, Northumberland di Inggris bernama John dan Florence Pollock memiliki 2 orang anak perempuan, yaitu Joanna berusia 11 tahun dan adiknya Jacqueline berusia 6 tahun. Jennifer had one on her forehead and another one on her thigh. Saat hendak pergi ke gereja, 2 kakak beradik ini mengalami kecelakaan karena ditabrak oleh mobil yang melaju kencang. Keduanya pun langsung meninggal di tempat. Ayahnya pun depresi karena kejadian tersebut. Sejak itu, sang ayah selalu berbicara kalau suatu saat anak mereka akan hidup kembali dengan bereinkarnasi. Tapi mendengar pernyataan itu, istrinya pun menganggap kalau suaminya gila. Lalu setahun kemudian, istrinya pun hamil lagi dan kemudian melahirkan anak-anak kembar yang diberi nama Gillian dan Jennifer Pollock. Anehnya, keduanya memiliki tanda lahir yang sama persis seperti yang dimiliki oleh kakak-kakaknya yang tewas, yaitu Joanna dan Jacqueline. Awalnya, pasangan Pollock ini hanya menganggap kebetulan saja, tapi saat usia si kembar ini 2 tahun, mereka menunjukkan perilaku aneh, yaitu meminta mainan yang dimiliki mendiang kakak mereka. Padahal mainan itu sudah disimpan sangat lama. Selain itu, saat sang ayah mengajak mereka mengunjungi rumah mereka yang lama untuk pertama kalinya, anehnya si kembar ini bisa mengetahui dengan detail tempat-tempat yang ada di sana. Seorang wanita asal Kamboja membuat heboh masyarakat setelah memelihara anak sapi yang diyakininya sebagai reinkarnasi dari suaminya yang meninggal dunia. Sapi tersebut kemudian dipelihara dan diberi tempat khusus di rumahnya, diperlakukan dan dicintai seperti pasangan hidup. Kim Hang, being reborn, was much like hitting the jackpot, believing him to be the reincarnate of her husband Tolkut.
who died unexpectedly just over a year ago in Cambodia's northeastern Kratie province. Wanita 74 tahun ini yakin betul kalau anak sapi itu adalah reinkarnasi suaminya karena gerak-geriknya persis seperti sang suami. Kim mencintai sapi itu seperti dia mencintai suaminya. Sapi itu disuapi makan, dimandikan, dan diberi kasur serta bantal yang biasa digunakan suaminya semasa hidup. Kisah Kim tersebut akhirnya ramai diberitakan di media sosial Kamboja. Bahkan setiap hari sekitar 100 orang datang untuk melihatnya sendiri. Kisah reinkarnasi yang menjadi perbincangan yaitu seorang perempuan asal Delhi, India yang bernama Santi Dewi. Wanita yang lahir pada tahun 1926 ini pada usianya yang ketiga tahun mulai mengingat dan bercerita tentang hal-hal kehidupan masa lalunya. Saat usianya masih 3 tahun itu, Dewi mengungkapkan bahwa dirinya tinggal bersama sang suami dan putranya di sebuah kota bernama Mutra, Maturam, Uttar Pradesh yang jaraknya sangat jauh dari tempat ia tinggal. Dewi mengatakan ia dahulu bernama Ludgi yang melahirkan seorang anak laki-laki dan meninggal 10 tahun kemudian. Hal ini membuat orang tuanya ingin membuktikan cerita itu. Dibantu oleh seorang warga, ia mengirimkan surat kepada pria bernama Kedernat yang disebut-sebut sebagai suami Dewi di masa lalu. Tak disangka guys, Kedernat membalas surat itu dan membenarkan bahwa ia merupakan suami dari seorang perempuan bernama Ludgi yang meninggal saat melahirkan. Seorang perempuan asal Swedia bernama Barbro Karlen mengklaim bahwa dirinya merupakan Anne Frank yang lahir kembali pada 1954. Ia mulai mengisahkan pada orang tuanya mengenai seorang bernama Anne Frank dan mengaku sebagai sosok tersebut. And when I was about 2 years old, I told my mother that my name was not really Barbro, it was Anne. And of course my mother didn't know what to say and she didn't really. Anne Frank sendiri adalah seorang wanita yang ditemukan meninggal pada 1945 di kamp konsentrasi Bergen-Belsen yang ditemukan oleh Nazi saat bersembunyi di loteng bersama keluarganya di Amsterdam. Ia merupakan salah satu korban selamat dari pembantaian Holocaust oleh partai Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler di Jerman. Untuk membuktikan hal itu, kepada keluarganya, Karlen pun dibawa kedua orang tuanya ke Amsterdam saat usia 10 tahun. Tanpa kesulitan, Karlen mengidentifikasi beberapa kebiasaan Frank yang membuat banyak orang percaya bahwa dirinya benar-benar bereinkarnasi. Sejak saat itu, Karlen menuliskan kisahnya dalam buku sebagai reinkarnasi dari Anne Frank. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Berikut ini ada beberapa temuan benda tua yang mengejutkan. Apa jadinya jika kalian menemukan telur yang usianya sudah bertahun-tahun? Nah, kayak keluarga yang satu ini nih. Dalam akun YouTube Reddit McReddit, seseorang diketahui menemukan telur Paskah yang tersembunyi di rumahnya selama 9 tahun. Dari luar sih masih terlihat indah karena bekas dihias, tapi pas mereka nyoba mencahin telurnya malah begini guys. Oh my god. Oh, it stinks. That was unexpected. Ternyata isinya tak seindah covernya ya guys. Lihat aja tuh telurnya, udah hitam dan kekuning-kuningan gitu. Belum lagi bau busuknya yang menyengat. Ya iyalah, udah 9 tahun cuy. Kalian percaya nggak sih kalau rezeki itu bisa datang tiba-tiba? Kayak pria asal Malaysia ini nih. Seperti yang diberitakan akun YouTube Harian Metro, pria bernama Wan Muhammad ini awalnya lagi cari-cari pakaian bekas di pasar loak. Ketika membongkar barang belanjaannya, ia dikejutkan dengan adanya dompet berisi uang sebesar 550.000 yen atau sekitar 71,5 juta rupiah di dalam saku jas yang ia beli. Karena gak nemuin identitas pemilik di dompet itu, Wan menganggap kalau temuannya itu sebagai rezeki. Nomplok. Waktu rasa apa benda tu ada baju. Dari baju ke? Kuk blazer. Semua benda. Saya rasa macam benda tu buka tengok beg tu boleh. Buka beg tu kejut tengok tengah ada. Kira-kira ada 550.000 yen.
Widih, beruntung banget ya guys. Kalau kalian gimana? Pernah nemu uang juga nggak pas lagi belanja di pasar loak? Gimana coba perasaan kalian kalau tiba-tiba kalian menemukan harta karun di belakang rumah? Hal ini dirasakan oleh pasangan asal New York. Dilansir dari nypost.com, penemuan berangkas itu terletak di sebuah pohon halaman belakang rumah mereka. Awalnya mereka ngira kotak logam berkarat di taman belakangnya itu adalah sebuah kotak listrik. Tapi pas diperiksa dan membuka kotak itu, mereka kaget ternyata kotak karatan itu berisikan banyak uang dalam kantong plastik, disertai perhiasan dan barang bernilai 737 juta rupiah. Wow. Namun setelah diperiksa, ternyata di dalamnya ada kertas yang bertuliskan alamat tetangganya. Akhirnya pasangan ini datengin tetangganya itu. Dan bener aja, berangkas itu dulu pernah dirampok 8 tahun lalu. Ya ampun, untung aja berangkasnya masih ada ya. Dan ditemukan sama pasangan yang baik hati ini. Masih rezeki yang punya tuh. Oke guys, itu tadi beberapa temuan benda tua yang mengejutkan. Gak disangka ya, bisa nemuin barang berharga kayak gitu di tempat yang tak terduga. Nah, sekarang coba cek belakang rumah kalian. Kali aja nemu harta karun juga. Di bawah kandang sapi mungkin, ya kan?